أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Mengubah emosi jadi solusi. Webinar persembahan Meaningful Ways bersama Babe Jamil Az-Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Babe Jamil dipersilakan, We. Makasih Mas Reza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Senin pagi kita mengawali dengan mencari inspirasi, berbagi inspirasi, dan mudah-mudahan ibarat handphone ya, kalau sudah mulai lowbat, dicas lagi, insya Allah tambah eh, semangat gitu ya. Dan cas kita pagi hari ini eh, itu juga sesuatu yang menarik, yaitu mengubah emosi menjadi solusi. Mudah-mudahan pada siap ya. Ada di sini yang suka emosian, emosian ya. Nggak apa-apa, itu manusiawi ya Bapak Ibu. Di sini ada yang mungkin pernah sedih, pernah mengalami luka batin ya. Terus terjebak dalam luka batin yang berkepanjangan itu bisa menyiksa. Ya, kalau kata anak saya, luka batin itu tidak berdarah, tapi luka yang tidak berdarah itu lebih menyakitkan dibandingkan luka yang berdarah. Jadi perlu disembuhkan, ya, karena ternyata luka batin itu yang mempengaruhi emosi negatif itu kalau dibiarkan menular. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya luka batin belum sembuh, ya boleh jadi luka batinnya akan nular ke anak-anak, nular ke pasangan gitu ya. Maka salah satunya yang perlu kita lakukan dalam hidup ini adalah menyembuhkan luka batin kita. Kenapa? Karena luka batin itu mempengaruhi perasaan, perasaan itu mempengaruhi pikiran, pikiran itu mempengaruhi tindakan dan ucapan, tindakan yang berulang-ulang itu menjadi kebiasaan, kebiasaan yang mendarah daging jadi karakter, karakter itu menentukan nasib kita. Jadi nasib kita itu sangat ditentukan oleh hati kita ya. Jadi hati mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi karakter, karakter mempengaruhi nasib. Jadi kalau kita bahas tentang hati itu sangat penting banget gitu ya. Termasuk tema pagi hari ini, mengubah emosi menjadi solusi. Nah, biasanya kalau belajar dengan saya itu ya ada syaratnya Bapak Ibu ya. Syarat pertama itu bersenang-senang gitu ya. Jadi kalau belajar dengan saya itu suasananya senang. Bukti senang itu apa? Bukti senang itu ya tersenyum Bapak Ibu. Dan senyum yang tulus itu katanya, saya pernah tulis dulu di Republika, senyum yang tulus itu senyum 227 ya. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, lakukan lebih dari 7 detik. Nah, coba Bu Tini, Wahyuni senyumnya. Nah, itu, ya, itu senyum 227. Karena senyum itu mengundang rezeki, ya. Bahkan senyum itu kan sedekah, ya. Tapi jangan sampai nggak sedekah subuh senyum terus gitu ya. Sedekah subuh tetap dijalankan, sedekahnya sambil senyum, gitu ya. Jadi insya Allah itu kalau senyum itu mengundang rezeki. Jadi mertua saya itu pernah bilang, mungkin mertua saya itu karena darah, jadi bapak itu darah Belanda, ibu itu darah Cina gitu ya. Karena darahnya darah Cina itu, kalau ketemu dengan saya itu ngomongnya kebanyakan bisnis terus tuh ibu mertua saya. Ibu mertua saya pernah bilang, Nak Jamil, iya Oma, saya manggilnya Oma ya. Eh, Kalau Nak Jamil ingin berhasil dalam bisnis, itu banyak tersenyum. Gimana Oma logikanya? Kalau dalam falsafah orang Cina itu ada begini, jangan pernah membuka toko kalau nggak bisa tersenyum. Kenapa? Karena rezeki itu mendatangi orang-orang yang tersenyum.
Jadi pagi hari ini yang tersenyum ada Bu Devi tersenyum, ada Bu Ayi tersenyum, ada Mbak Warni Bekasi tersenyum ya. Itu insya Allah akan dimurahkan rezeki ya. Jadi duit itu akan mendatangi orang-orang yang mudah senyum. Jadi kalau mukanya jutek itu yang tadinya mau datang, nggak jadi, ibunya lagi jutek, yuk kita pergi gitu. Maka ayo banyak-banyak tersenyum ya. Nah, Bu Leni, nggak usah terlalu serius Bu Leni, ya tersenyum Bu Leni. Nah, insya Allah ya kalau kita tersenyum ya apa namanya rezeki atas izin Allah akan didatangkan kepada kita. Nah, pagi hari ini eh, saya izinkan berbagi pakai slide ya supaya kemudian lebih memudahkan. Eh, Tema yang kita angkat bagaimana mengubah eh, emosi menjadi solusi. Bapak Ibu atau ibu-ibu dan bapak-bapak ya nggak usah khawatir kalau kita itu pernah punya emosi karena itu manusiawi. Tapi bagaimana agar emosi itu diubah menjadi solusi? Kenapa? Karena emosi itu energi ya, tapi bisa menghancurkan ya, sekaligus bisa menjadi solusi. Maka pada hari ini kita akan bahas tentang emosi ya. Eh, Tentu supaya kemudian tidak asal-asalan apa itu emosi, ya saya kutip salah satu pendapat ya, apa itu definisi emosi? Ya emosi itu ternyata adalah respon. Respon itu respon yang dikeluarkan sebagai hasil dari pemaknaan terhadap suatu kejadian. Jadi kalau kita dihina orang, kita memberikan respon. Ya, responnya apa? Ada yang respon positif, ada yang respon negatif. Ya, contoh Bapak Ibu, saya menjodohkan beberapa pasangan nih. Jadi saya punya apa tugas sampingan tuh Mas Reza, yaitu Pak Mat Comblang. Ya. Saya sudah atas izin Allah saya sudah menjodohkan 32 pasangan. Ya. Sekarang sedang mencari mangsa yang ke-33. Ada yang mau dijodohin di sini? Kalau ada, boleh nanti daftar-daftar ya. Prinsipnya di jodoh itu gampang ya. Jangan pernah cari yang beda keyakinan. Ya, maksudnya apa? Ya, Anda yakin mau, yang sono yakin nggak mau ya, nggak akan ketemu ya. Nah, kalau saya menjodohkan berhasil, itu seneng nggak? Seneng ya, happy. Makanya biasanya kalau ada yang saya jodohkan itu, saya berusaha hadir di akad nikahnya itu ya. Walaupun kadang nggak dijodohkan, kalau saya dekat tuh saya hadir ya. Jadi hari Jumat kemarin saya ke Semarang karena salah satu fasilitator saya menikah di sana. Ya, saya hadir di akad nikahnya. Ya, hari Sabtu saya ke Lampung. Jadi dari Semarang ke Lampung karena menti saya, ya, jadi murid saya yang sekarang juga jadi mitra bisnis saya menikah di Lampung gitu senang. Nah, di antara 32 yang saya jodohkan itu Bapak Ibu, alhamdulillah 31-nya itu bahagia sampai sekarang ya. Ya, menurut saya bahagia. Ya, sudahlah bahagia, keluarganya penuh keimanan ya, semua semua mendekat kepada Allah, baik suami maupun istri gitu. Tapi ada satu pasangan yang gagal Bapak Ibu. Usia pernikahannya hanya 3 bulan. Ya. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang gagal itu? Yang gagal itu anak saya. Ya. Jadi usia anak saya dulu pernikahannya cuma 3 bulan. Wah, itu emosinya bergejolak Bapak dan Ibu. Ya, marah juga. Ya, Eh, kenapa? Karena untuk menikahkan anak saya itu saya sudah katanya anaknya ini hafal Al-Quran walaupun baru 10 juz. Oke, lulusan pesantren. Ya, oke. Saya minta ustadz saya, ya saya kebetulan punya beberapa tahfiz leadership Bapak Ibu. Saya minta ustadz saya tolong dicek pemahamannya. Oke. Supaya saya lebih yakin saya panggil konsultan keluarga dari Bandung ya. Coba diwawancarai calon mantu saya ini. Oke nggak? Oke. Dengan wawancara saya oke. Nah, tapi ternyata eh, ada hal yang disembunyikan ya. Jadi 3 bulan itu anak saya stres, saya juga stres, emosi, ya. Eh, apa? Tapi ternyata dari situ saya belajar ya. Oh, ya. Apa? Jangan-jangan Allah sedang mendidik saya ini untuk saya tidak sombong, ya. Karena pernikahan anak saya itu diliput berbagai media, ya. Apa namanya? Seorang tokoh nasional menikahkan anaknya dengan di kebun, di apa taman kebun, apa pesta kebun gitu, yang sederhana dan mau menikahi.
dari keluarga biasa karena orang tuanya itu security gitu ya. Oh itu rame itu ya. Jadi seperti apa pernikahan permaisuri gitu lah di koran-koran itu ya. Saya kemudian mengambil waktu itu emosi tapi begitu kemudian tenang, oh mungkin perlu ngambil hikmah dari sini, nggak boleh sombong. Oh ternyata yang menjodohkan itu bukan saya, yang menjodohkan itu hanya Allah. Banyak perantara. Dari sini saya kemudian banyak belajar dan akhirnya dapat ilmu yang luar biasa. Anak saya pun kemudian mengambil banyak pelajaran, Pak. Kayaknya saya ingin punya suami karena dulu dia pernah belajar di Jerman ya. Kayaknya aku punya ingin suami orang Jerman. Ya udah kita praktekin. Salah satu praktekinnya apa? Yaitu mengubah emosi menjadi solusi. Dan alhamdulillah setelah beberapa saat ya anak saya bekerja di Jerman dan akhirnya dapat suami orang Jerman. Jadi sekarang sudah punya anak satu ya dari pernikahan keduanya itu. Nah, itu menurut saya eh, kalau emosi dibiarkan larut dalam kesedihan nggak akan dapat jodoh itu ya. Ya. Tapi kalau emosi itu dikelola dengan sangat baik, insya Allah dapat solusi-solusi. Ya. Dan alhamdulillah saya sudah ketemu juga dengan menantu saya. Saya sudah pernah ke Jerman, ya, ngobrol, interaksi, melihat kehidupan menantu saya. Ya, alhamdulillah. Walaupun warga negara Jerman, aktif ke masjid, ya, jadi penggerak masyarakat di sana, gitu ya. Itu saya enjoy banget, itu saya senang banget, gitu. Nah, begitu juga kadang ada orang yang dihina, ya kalau dia bisa mengelola emosinya, itu akan menjadi positif, tapi juga kalau nggak dikelola, itu bisa hancur gitu. Jadi saya ingat, saya belajar mengelola emosi banyak ini dari bapak saya ya. Jadi waktu saya dulu kecil itu, saya keluarga tidak mampu ya. Jadi bapak saya itu selalu manggil saya sama kakak saya, adik saya. Saya anak nomor dua Bapak Ibu. Ya, kalau mau tidur itu selalu bilang Kaulan itu kakak saya, Jamil ya, Siti. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita gitu ya. Itu yang ditanamkan bapak saya. Maka sekolah buat bapak saya itu adalah hal yang penting. Jadi walaupun kami tinggal di tengah hutan di Lampung, ya kami dipaksa dalam tanda kutip dipaksa untuk selalu sekolah. Ya sekolah itu nomor satu. Bahwa kadang-kadang harus pinjam ke sana kemari sama bapak saya diusahakan itu. Kadang-kadang saya masih ingat ya, kalau bayarannya nunggak, bapak atau ibu saya harus pinjam ke sana kemari supaya bisa eh, apa sekolah gitu ya. Itu dilakukan oleh bapak saya. Walaupun ketika kelas 3 SMA itu saya kaget ya. Bapak saya yang selama ini peduli dengan pendidikan saya, tiba-tiba bapak saya itu ngomong, Jamil, iya Pak, saya yakin kamu pasti lulus karena selama ini kamu ranking pertama. Ya Pak, insya Allah. Tapi kalau kamu lulus, sementara jangan ngelanjutin kuliah dulu ya. Kaget saya. Padahal saya memang ingin kuliah, saya ingin jadi insinyur pertanian. Loh Pak, kan saya ingin jadi insinyur pertanian. Iya Bapak ngerti, tapi Bapak nggak sanggup karena utang bapak banyak, nggak sanggup biayai kamu. Ya. Tapi kan saya ingin jadi isu pertanian. Iya, bapak ngerti, nih. Tapi bapak nggak sanggup. Nanti kalau utang bapak sudah berkurang, kamu nanti kuliah. Jadi kamu berhenti dulu setelah lulus SMA ini, nggak usah kuliah. Saya gelisah itu bapak ibu. Ya, kayaknya sudahlah nggak usah diselesaikan sekolahnya. Ya, tapi karena sudah kelas 3, akhirnya saya tetap sekolah. Dan suatu saat ketika saya berangkat sekolah, tiba-tiba sampai sekolah teman-teman saya bilang, Mil, Jamil, dicari Pak Darto tuh. Pak Darto itu wakil kepala sekolah di tempat saya. Akhirnya saya temuin. Ada apa Pak? Pak Dartonya itu langsung memeluk saya. Mil, Jamil, selamat Mil, selamat. Kenapa? Selamat Mil, selamat. Iya ada apa Pak? Kamu satu-satunya siswa SMA kita yang diterima di IPB tanpa tes. Ini surat undangannya. Semua sudah dipenuhi oleh sekolah, tinggal dua. Kamu urus surat kelakuan baik dan menyiapkan uang 150.000. Baik, Pak. Maka saya nyempedah pulang. Jadi dari SMA saya ke rumah saya itu kurang lebih 23 kilo. Saya nyempedah ngebut banget. Kalau di sinetron kan bagus tuh. Dari jauh saya sudah panggil, Mama, ya, Bapak. Ya. Ada apa, Min? Kata Bapak waktu itu saya nggak boleh ngelanjutin kuliah. Tapi saya dipanggil IPB, Pak. Ini surat panggilannya, Pak. Dalam surat panggilan ini saya harus bawa uang 150.000, Pak. Gimana, Pak? Bapak saya baca suratnya, Mil, nek ngene ceritanya beda, Mil. Kalau begini ceritanya beda, Mil. Terus
Kamu harus ngelanjutin kuliah. Bapak nggak kan nggak punya uang. Ayo temenin Bapak cari pinjaman. Bapak saya dan saya datang ke rumah orang kaya di kampung. Kemudian ngobrol ke sana kemari sampai pada pokok pembicaraan tuh. Pak, kata bapak saya ini, Jamil diterima di IPB Pak, Institut Pertanian Bogor Pak. Ini surat undangannya Pak. Dalam surat undangan ini Jamil harus membawa uang 150.000 Pak. Tolong pinjami kami uang 300.000. Tanpa saya duga, orang kaya di kampung saya itu berdiri menghina bapak saya. Kalau sudah tahu miskin, gak usah belagu. Miskin aja belagu. Sekali melarat, tetap melarat sampai hari kiamat. Kuliah itu lama. Belum mulai ya. Belum mulai kuliah aja udah pinjem. Gimana nanti kalau kuliah? Wah, Pak, itu saya emosi banget itu. Nangis saya itu. Ya Allah. Karena bukan hanya itu. Kata-kata kotor keluar yang tidak pantas saya ceritakan di acara ini. Saya nangis itu. Begitu saya nangis, bapak saya berdiri sambil mukul meja. Bapak nggak usah sombong. Jangan menghina seenaknya. Saya miskin, Pak, tapi saya punya harga diri, Pak. Saya miskin di sini, Pak, tapi perlu Bapak ketahui, tanah saya masih luas. Permisi. Gitu. Hanya saya pulang dibonceng sepeda sama bapak saya. Di tengah jalan, bapak saya tanya, Pak, tadi Bapak bilang tanah kita masih luas. Tanah yang mana? Sambil ngejat sepeda, bapak saya jawab, itu Mil, Pulau Jawa, Mil. Mendengar jawaban itu dari belakang saya pukul dong. Pak, kenapa Bapak bohong? Saya nggak suka Bapak bohong, saya nggak suka Bapak bohong. Selama ini saya nggak boleh bohong sama Bapak dan saya pernah ditempeleng sama Bapak karena bohong. Tapi kenapa hari ini Bapak bohong? Saya nggak suka, saya nggak suka, saya nggak suka, saya nggak suka. Akhirnya Bapak saya menghentikan kejahatan sepedanya, dia meluk saya. Jamil, baru kali ini Bapak dihina di depan anak Bapak. Mil. Bapak malu, Mil. Bapak harus menjaga harga diri keluarga, Mil. Kamu harus jadi insinyur pertanian, Mil. Supaya kamu tidak pantas dihina, supaya kamu tidak layak dihina. Kamu harus jadi insinyur pertanian, Mil. Ya, singkat cerita, akhirnya saya kuliah ke Bogor. Ya, selesai dan sebagai insinyur pertanian. Saya adalah insinyur pertanian terakhir dari IPB. Karena adik kelas saya itu tidak boleh pakai gelar insinyur pertanian. Tapi SP, Sarjana Pertanian. Setelah saya lulus, kemudian saya berkiprah ke sana kemari. Saya pulang ke Lampung, bapak saya ngajak saya, Mil ikut bapak. Ya. Kalau dulu dibonceng sepeda, sekarang sudah pakai motor ya. Dibonceng kemana Pak? Ke Ladang. Begitu sampai Ladang, Mil kenal laki-laki itu. Ya kenal lah Pak, itu kan yang menghina kita waktu saya mau berangkat ke Bogor Pak. Apa kata bapak saya? Temui dia, cium tangannya. Apa Pak? Cium dia? Cium tangan? Enggak. Mil, gara-gara orang itu kamu jadi insinyur pertanian. Gara-gara orang itu, Bapak cari pinjaman ke sana kemari supaya kamu jadi insinyur pertanian dan kamu tidak layak dihina dan kamu sekarang sudah jadi insinyur pertanian. Cium, nggak mau. Cium, nggak mau. Dan akhirnya Bapak saya bilang, Mil, ya, hari ini Bapak hanya minta satu permintaan sama kamu, kamu nggak mau nak. Cium nak, gara-gara dia mah, nah, kamu jadi insinyur pertanian nak. Akhirnya saya datengin orang itu pelan-pelan, jalan saya. Begitu saya mendekati orang itu lari, terus meluk saya. Mas Jamil, maafkan saya, maafkan saya. Dulu sering menghina Mas Jamil, maafkan saya. Dalam hati saya, Alhamdulillah nggak jadi cium tangan gitu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di masa tua orang itu? Ternyata di masa tua orang itu jatuh miskin. Dulu tanahnya luas, kaya raya, anaknya berbuat kejahatan harus nembus di polisi, jual tanah. Anaknya berbuat kejahatan lagi, jual tanah. Akhirnya jatuh miskin. Dan begitu jatuh miskin yang mau menerima itu hanya bapak saya. Untuk jadi tukang kebun di ladang yang memang kami siapkan untuk orang tua saya. Eh, kalau seandainya waktu dihina itu kemudian kami putus asa, tidak menganggap sebagai, eh, tidak mengelola emosi itu, ya memang aku orang miskin. Aku memang hanyalah remah rengginang. Akhirnya nggak berangkat kuliah ke Bogor.
Dan boleh jadi tidak jadi insinyur pertanian. Boleh jadi saya kebetulan S1 S2-nya dari IPB, sekarang juga sedang ambil S3 di IPB, ya mungkin saya nggak akan kuliah di Bogor, ya. Jadi dan perlu Bapak ketahui, Ibu Bapak ketahui, waktu saya S1 itu Bapak saya kadang nggak ngirim saya uang gitu, ya. Jadi saya makannya jam setengah satu siang itu Ibu Bapak. Itu gabungan makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanya waktu saya kuliah di IPB dulu beratnya cuma 54 kilo. Sekarang saya 78 kilo. Berarti 24 kilo lebih kurus dibandingkan hari ini. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau anak saya ngelihat foto saya waktu kuliah, dia bilang, Pak, Bapak ini waktu kuliah kurus kering tinggal tulang sama kentut. Ya. Kalau Bapak kentut, ya tulangnya rontok. Dan dia nanya sama ibunya, Mama, apa sih yang menyebabkan Mama mau sama Bapak? Mama itu cantik, Bapak ini jelek, kurus lagi. Apa jawaban istri saya? Nah, hidup adalah pilihan. Dan salah satu pilihan terberat yang pernah Mama ambil, itu menikahi Bapak kamu. Jadi saya waktu kuliah di IPB makanya jam satu kali setengah itu gabungan makan pagi, makan siang, makan malam. Dan saya supaya hemat itu saya tidurnya di mes. Jadi saya tidurnya di mes, Bapak Ibu, masjid. Ya. Kalau orang Bogor tahu itu Masjid Al-Ghifari di Jalan Pajajaran itu saya dulu tidurnya di bawah di situ ya. Ya, eh apa namanya? Itu salah satu bentuk kemampuan bapak saya itu mengelola emosi menurut saya. Memang marah pada waktu itu. Marah sama orang yang kaya itu, tapi di tengah jalan dia bilang, Mil, kamu harus jadi insinyur pertanian. Supaya kamu tidak layak dihina. Supaya kamu tidak layak dicaci. Ya. Maka ketika saya kuliah S1 itu, saya sambil kerja Bapak Ibu. Makanya IP-nya, indeks prestasinya 2, alhamdulillah. Ya, maka sekarang ketika saya kuliah S3 saya buktikan bahwa saya IP-nya tidak 2 koma ya. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih 4,0 Bapak Ibu. Jadi semuanya A nilainya. Ya, eh, maka menurut saya ya mengelola emosi itu penting dan saya belajar banyak dengan bapak saya itu. Ya, mengelola emosi kemudian jadi solusi. Nah, maka pertanyaannya ya gimana Pak B mengelola emosi jadi solusi? Sebentar dulu. Karena ada 3 jebakan mengelola emosi. Ini kalau ada orang emosi, biasanya terjebak dalam 3 hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Ini, ya, menekan emosi. Jadi kalau punya emosi ditekan gitu ya. Itu jadi bom waktu, nggak diungkapkan, disimpan. Ada amarah disimpan, ada kejengkelan disimpan, nggak diungkapkan, ditekan. Itu berbahaya, Bapak dan Ibu. Suatu saat meledak. Ya. Jadi saya jadi ingat ya, ada ya, kenalan saya lah di Bogor gitu. Wah, kalau kita ketemu kayaknya keluarganya mesra banget. Karena kalau saya datang ke keluarga, Miswa, Miswa sayang, ada Mas Jamil. Ya, pokoknya mesra banget ya. Tapi tiba-tiba cerai, berpisah. Kenapa? Karena ternyata salah satu di antara mereka, kalau ada emosi ditekan, disimpan, dan suatu saat meledak, jadi bom waktu, akhirnya keluarga itu berpisah. Ada jebakan yang kedua itu meledakkan emosi. Kalau ada emosi langsung dikeluarkan, langsung didamprat. Puas dia pada waktu itu. Senang dia pada waktu itu. Tapi hancur hubungan ya dengan orang-orang yang di sekitarnya, bahkan dengan orang-orang yang dicintai. Dan ada jebakan yang ketiga, itu dipelihara. Ya, dipelihara itu dia sering curhat ke orang lain dan dia bangga dengan rasa sakit itu. Ya, dan akhirnya dia cerita kemana-mana. Ya, salah satu ciri memelihara emosi itu, Bapak Ibu, dia suka cerita, suka curhat kepada orang lain, tapi yang dicurhatin itu sama terus. Saya kebetulan baru pulang dari Lampung, ya ada yang bercerita, ini orang kalau curhat itu sama terus. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Saya bilang kalian yang salah. Kenapa? Kalau ada curhat yang berulang, hentikan. Saya kalau ada orang curhat ke saya 3 kali dan yang dicurhatin sama, saya tidak mau menerima curhat berikutnya. Karena kita bukan tempat pembuangan sampah emosi. Nah, ada orang ternyata yang memelihara emosi itu. Ya.
Dia nggak puas, dia kecewa, tapi diceritakan terus berulang-ulang gitu ya. Dan dia menikmati kekecewaan itu dengan cara diceritakan berulang itu. Itu berbahaya juga Bapak dan Ibu. Akhirnya apa? Anda kehilangan banyak peluang, Anda kehilangan banyak kebaikan. Karena apa? Karena sibuk memelihara emosi. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak, yuk ubah emosi menjadi solusi. Memanfaatkan energi emosi dengan bijak untuk menghasilkan tindakan yang lebih baik. Ya, jadi eh, kita akan belajar itu. Bagaimana caranya? Kalau saya termasuk tipe yang sederhana. Hari ini kita akan belajar 3 langkah bagaimana mengelola emosi menjadi solusi. Yang sekarang mohon dengan segala hormat bisa disiapkan pulpen dan alat tulis atau kertas karena di aktivitas yang pertama ini kita akan menggunakan alat tulis sekaligus mempraktekkan. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Oke, sudah siap alat tulisnya? Sudah siap kertasnya ya? Kalau sudah, ya. Langkah pertama untuk kemudian kita mampu mengelola emosi menjadi solusi adalah apa? Sapa dirimu secara berkala. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Banyak orang yang sering ngobrol dengan orang lain, tapi dia jarang ngobrol dengan dirinya. Maka salah satu mengelola emosi, ya, supaya jadi solusi, ibu-ibu sediakan waktu untuk ngobrol. Ngobrol dengan siapa? Ngobrol dengan diri kita. Nggak usah lama-lama, bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit, ya. Yang penting Anda menyapa diri Anda. Jamil, apa kabar dirimu pagi hari ini? Apa yang kamu rasakan hari ini? Ya, itu kan bentuk menyapa diri. Disapa, terima kasih ya sudah menemani aku selama ini kemana-mana. Maafkan aku ya, aku tidak merawat tubuhmu. Ya, dan sebagainya diajak ngobrol. Nah, tapi ada yang sudah melakukan riset namanya Susan David, PhD dari Harvard University. Salah satu cara menyapa diri yang terbaik sehingga kemudian kita akan move on, akan kemudian bergerak, ya, itu dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Ya, sekaligus ya, Bu. Ibu Bapak, handphonenya yang mungkin terdistrak dengan yang lain, di, di apa jauhkan dulu. Kita akan ngobrol dengan diri kita. Ya, Anda cukup menjawab 4 pertanyaan ini. Ya, ketika Anda duduk sejenak, ngobrol dengan diri, disapa apa kabarmu hari ini Jamil, baik-baik saja, atau apa yang kamu rasakan hari ini, bla 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 bla, ya. Dan itu mungkin Anda susah mengingatnya, Anda bisa menggunakan apa yang disampaikan Susan Levin ini. 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Anda bertanya, ya, wahai Jamil, emosi-emosi apa saja yang tengah saya rasakan hari ini, gitu. Anda ngobrol nih dengan diri sendiri, ya. Silakan Anda jawab, boleh Anda tulis emosi-emosi apa saja yang tengah saya rasakan hari ini. Bisa bahagia, bisa sedih, bisa kecewa, bisa marah, bisa tersinggung, ya. Anda tulis tuh. Oh, pagi hari ini aku lagi marah. Atau pagi hari ini aku lagi kecewa. Pagi hari ini aku lagi bahagia. Ya, nggak apa-apa. Bahagia pagi ini aku lagi seneng. Ya, sudah? Sudah ditulis? Nah, kalau sudah ditulis, coba Anda lihat lagi apa yang sudah tulis. Emosi-emosi yang Anda sudah tulis itu. Mana di antara emosi-emosi itu yang sering mengganggu Anda? Kalau bahagia, insya Allah kan nggak mengganggu ya. Misalnya yang mengganggu kecewa, misalnya ya, sambil. Maka kecewanya tolong dilingkari. Kalau yang mengganggu Anda marah, maka marah yang dilingkari. Ya, dah, oke ya. Kalau sudah dilingkari, misalnya Anda kecewa, maka dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa yang hendak disampaikan emosi-emosi itu kepada saya? Seandainya kecewa itu boleh ngomong, kira-kira kecewa itu ngomong apa? Nah, silakan ditulis. Ya, kecewa itu kalau boleh ngomong misalnya, ya dia akan ngomong.
Kenapa sih yang dapat proyek kayak dia bukan aku? Aku kecewa banget deh kalah tender ini. Aku kecewa banget deh karena aku merasa direndahkan. Aku kecewa banget deh karena ternyata aku ditinggalkan, ya, diabaikan. Aku kecewa banget deh karena ini semuanya diungkapkan, ya, dan kecewa ngomong, ya, kamu itu kok tega banget ya meninggalkan aku. Kamu itu kok tega banget ya tidak mengajak aku. Kamu kok tega banget ya merendahkan aku. Pokoknya diungkapkan. Silakan, saya beri waktu Anda untuk menulis. Apa yang hendak disampaikan emosi, ya kalau Anda tadi ambil kecewa, emosi kecewa itu kepada saya. Kalau Anda ambil marah tadi, apa yang hendak disampaikan marah itu kepada saya? Ya, saya beri waktu 1 menit untuk menuliskan, ya, supaya nanti plong insya Allah, ya, Anda ungkapkan. Ya. Ada kecewa karena perlakuan seseorang, Bu Endang. Kalau kecewa boleh ngomong, kecewa itu mau ngomong apa? Ya. Ungkapkan semua, tuliskan semuanya, jangan ada di dalam hati kita. Karena hati kita itu sangat mulia. Maka hal-hal yang negatif tidak boleh disimpan di dalam hati. Keluarkan. Mengeluarkannya dalam bentuk apa? Mengeluarkannya dalam bentuk dituliskan. Ya, silakan kalau kecewa boleh ngomong itu dia akan ngomong apa. Semuanya dituliskan, diungkapkan. Sampai unek-uneknya keluar semua dalam hati. Bahkan Anda mau mengucapkan kata binatang juga boleh. Kata-kata buruk juga boleh. Ya, karena itu tulisan yang hanya untuk melepaskan emosi Anda, bukan untuk dikirimkan kepada orang yang bersangkutan. Iya, kalau langsung berusaha mengikhlaskan karena semua Allah Bu Endang, tapi belum dituliskan, suatu saat bisa kambuh lagi. Suatu saat bisa teringat lagi. Dan kalau orang lihat orang itu yang mengecewakan kita, kita masih bisa amarah. Ya, nggak apa-apa. Kalau lagi sedih karena punya cucu yang sangat nakal gimana? Ustaz? Nggak apa-apa. Saya sedih. Ya, kalau sedih itu boleh ngomong, gimana sedihnya ngomong? Ya, saya ya ampun, aku berharap punya cucu yang menyenangkan. Ternyata cucuku itu menjengkelkan. Ternyata cucuku itu nakalnya luar biasa. Kalau aku boleh menempeleng, cucuku tak tempeleng kamu. Ya, misalnya, kalau aku boleh mukul, tak pukul kamu, wahai cucuku. Aku berharap kehadiranmu, wahai cucuku. Tapi ternyata setelah kehadiranmu, aku itu capek menghadapi kamu. Ungkapkan. Gimana kalau banyak emosi? Tadi saran saya pilih satu dilingkari yang paling banyak mengganggu. Nanti besok dilakukan lagi untuk emosi yang berbeda. Jadi jangan sekaligus, ya, pilih salah satu, ya, ungkapkan, ya, oke. Nah, kalau yang kali ini, Bu Tias, itu emosi yang mengganggu hidup. Kalau bahagia itu mengganggu, boleh juga. Kenapa? Karena terlalu bahagia, akhirnya apa? Sering janji sama orang, oke saya datang, ternyata nggak datang. Itu kan mengganggu hidup kita juga ya, mengganggu kredibilitas kita juga. Maka ungkapkan, aku mungkin karena terlalu bahagia dan kemudian mungkin lupa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, akhirnya saya sering mengiyakan semua permintaan supaya orang itu bahagia. Ternyata setelah saya berjanji iya, dan di waktu yang sama di waktu yang saya janjikan saya nggak datang. Boleh juga ya. Oke ya, sudah ya, silahkan diungkapkan. Sudah? Ya, yang sudah boleh ditulis sudah gitu. Yang sudah mengungkapkan, ya, yang sudah menuliskan di kertas yang sudah Anda siapkan sudah. Kalau sudahnya sudah ada 20 orang lanjut, kita lanjutkan. Sudah ya. Nah, nah, nggak boleh Ibu Bapak hanya berhenti di poin kedua. Harus dilanjutkan di yang pertanyaan ketiga. Yaitu apa? Apa sebenarnya yang paling penting dan berharga bagi saya? Silakan Ibu Bapak dijawab. Saya kasih waktu 30 detik. Apa sebenarnya yang paling penting dan berharga bagi saya dalam hidup ini? Ya, tulis ya. Apa sebenarnya yang paling penting dan berharga bagi saya? Nah,
30 detik. Dan yang terakhir, perubahan sederhana apa yang akan saya lakukan untuk dapat bergerak maju? Ya. Kira-kira hari ini setelah Anda kemudian menuliskan nomor satu, dua, tiga, ya, yang keempat ini perubahan sederhana sih apa yang mau dilakukan? Ingat ya, sederhana, nggak usah yang besar-besar. Perubahan kecil apa? Perubahan sederhana apa yang akan saya lakukan untuk dapat bergerak maju? Tulis. Misalnya, ya, saya mendoakan dia setiap hari. Kan itu sederhana, ya. Atau saya akan menyapa dia, mengirim WhatsApp, menanyakan kabar. Itu kan sederhana. Oke. Itu kira-kira. Jadi kita perlu menyapa dirimu. Ya. Sudah ada yang jawab nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat? Sudah Anda jawab kira-kira apa yang Anda rasakan? Boleh Anda tulis? Kira-kira apa yang Anda rasakan setelah menulis empat ini? Menjadi lebih tenang, agak plong. Oke, kalau agak plong berarti belum plong banget gitu ya. Nanti diulang lagi. Lega, sudah deh lebih lega. Oke, lega, lega. Apa lagi? Ya, sadar. Oh, ada yang hihi. Ya, Alhamdulillah nyaman deh, lebih lega. Nah, itu coba Anda lakukan rutin. Kalau Anda ingin emosi itu menjadi solusi. Langkah awal ini apa? Sapa dirimu secara berkala. Jangan sering rajin ngobrol sama orang lain, tapi nggak ngobrol dengan dirinya. Dan ketika kita ngobrol dengan dirinya, oke, gunakan empat pertanyaan ini. Lebih sabar, agak nyaman gitu ya. Ya. Gitu ya. Bungkus ya, dilatih ya. Karena waktu saya terbatas di sini, ada bungkus, latih, ya, apa namanya? Insya Allah, ya, lebih tenang menjalani hidup, ya. Atau mungkin ada yang mau jadi relawan, mau menuliskan apa, berbagi apa yang terjadi, apa saja empat pertanyaan yang tadi itu, Anda jawab apa saja, kemudian apa yang rasakan. Ada relawan atau mau paksawan? Ada yang mau berbagi? Saya B gitu. Ini ada Beh yang resen, Bu Oke, boleh. Apa? Rosa. Kak Rosa, silakan Kak Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya izin mau menceritakan yang saya tulis tadi. Oke. Yang pertama itu showing up artinya apa yang dirasakan pagi ini. Pagi ini, alhamdulillah saya merasa senang dan ada sedihnya. Jadi yang saya buatin tadi adalah rasa sedih ya, yang rasa sedih. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang hendak disampaikan emosi-emosi itu kepada saya. Jadi saya bilang ada dua pertanyaan, ungkapan. Aku sedih. Kenapa anak-anakku tidak bisa lagi bangun pagi untuk murojaah? Aku sedih karena sering terdistraksi. Pagi-pagi suka terdistraksi. Seharusnya melakukan ini, ternyata melakukan itu. Kemudian yang ketiga, walking your way. Apa sebenarnya yang paling penting dan berharga bagi saya? Yaitu kenyamanan dalam beribadah. Oke. Yang keempat, moving on. Perubahan sederhana apa yang akan saya lakukan untuk dapat bergerak maju, yaitu mengatakan cinta kepada anak di pagi hari. Iya, sip. Iya kan, Bu? Kan enak tuh. Akhirnya yang tadinya mau marah, sedih karena nggak bangun itu berubah jadi cinta itu. Ya, eh, membangunkannya juga nggak emosi gitu ya. Dan kemudian mungkin kita jadi tahu, oh yang membolak-balik hati manusia itu Allah. Maka kalau saya, ayo segitiga cinta, mendoakan biar Allah yang membolak-balik hati. Ya, jadi ada seorang ibu ya ngeluh kepada saya itu. Pak, anak saya itu kok susah banget bangun pagi. Anak saya itu kok bandel banget. Anak saya main game terus. Padahal saya sudah memberikan pendidikan terbaik. Ya, saya jawabannya, ya tentu dengan dialog yang panjang ya. Kita nggak usah sombong. Yang bolak-balik hati itu Allah. Tugas kita itu melakukan pendidikan yang terbaik. Setelah itu berdoa kepada Allah. Kirimkan energi kepada Allah agar Allah membolak-balik hati anak. Maka kemudian
Dia tugasnya pokoknya dia melakukan pendidikan yang terbaik, ya, dan dia berdoa kepada Allah agar anaknya dibimbing, agar anaknya ditemani. Ternyata setelah yang terjadi itu apa? Sudah nggak perlu disuruh, Bu. Bukan hanya bangun pagi, tahajud, Bu. Ya, eh, maka kita jangan sok jago gitu. Kita itu bisa mengubah hati anak kita, enggak. Yang mengubah itu Allah, ya. Tugas kita itu melakukan pendidikan yang terbaik, tugas kita itu mengingatkan, ya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Nabi Nuh saja nggak bisa ngubah anaknya, apalagi kita yang bukan nabi. Tapi tugas kita apa? Lakukan pendidikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, terus berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong juga. Kalau anak kita soleh, itu loh cara mendidik saya yang benar. Enggak. Kalau tanpa izin Allah, nggak bakal jadi anak soleh. Maka kalau kemudian kita gagal juga kemudian kita kemudian tidak menyalahkan diri sendiri. Aku sudah melakukan pendidikan yang terbaik, dia sudah eh, aku berikan yang terbaik, ya. Eh, dan semua hasilnya saya serahkan kepada Allah. Gitu. Nggak usah sombong bahwa yang membolak balik hati anak kita adalah diri kita. Oke ya, saya lanjutkan dikit lagi. Ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Sapa dirimu secara berkala. Coba diulangi, sapa dirimu secara berkala. Ngobrol dengan diri kita sendiri. Ya, Rasulullah sebelum jadi nabi ngobrol dengan diri sendiri di Gua Hiro, ya kan? Kan dia belum mengenal Allah waktu itu. Dia ngobrol dengan diri sendiri, akhirnya menemukan kebenaran. Maka ibu-ibu, ya, ayo kita ngobrol dengan diri kita secara berkala. Bisa tiap, kalau bisa tiap hari keren itu, tambah sehat itu. Wong cuma 10 menit paling kok. Jawab 4 pertanyaan tadi kan paling cuma 10 menit. Ya, tapi itu akan membuat emosi ibu-ibu dan bapak-bapak terkendali. Oke, kalau sudah sapa dirimu, ubah sudut pandangmu. Maksudnya ubah sudut pandang itu apa? Ganti pertanyaan, kenapa terjadi padaku ya? Kenapa terjadi padaku ya? Kenapa aku lagi yang mengalami? Kenapa bukan orang lain? Ganti dengan pernyataan, apa yang bisa aku pelajari dari hal ini? Gitu, Bu. Itu mengubah sudut pandang. Jadi kalau Anda bisnisnya bangkrut, kenapa bisnisku kok bangkrut lagi ya? Kenapa kok bisnisku bangkrut lagi ya? Bukan itu pertanyaannya. Ubah sudut pandang. Apa yang saya bisa pelajari dari bangkrutnya bisnis saya ini? Ya, apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini? Apa dari kejadian ini yang bisa aku petik? Ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ada orang yang di PHK. Waktu di PHK dia marah-marah sama HRD-nya. Saya salahnya apa? Saya nggak salah, kenapa saya di PHK? Kontribusi saya sudah kuat, perusahaan sudah banyak, kenapa saya yang di PHK? Marah-marah dia. Tapi 3 tahun kemudian dia datang menemui HRD itu. Maafkan aku ya, dulu pernah marah-marah. Kenapa? Aku mau menyampaikan terima kasih. Loh, kenapa? Karena setelah dipecat itu akhirnya aku punya bisnis. Dan dari bisnis itu penghasilanku sekarang jauh lebih besar. Penghasilanku itu 1 bulan sekarang sama dengan penghasilan gajiku bertahun-tahun di tempat ini. Jadi terima kasih sudah memecatku. Iya. Jadi kadang-kadang hal yang negatif itu yang kita lihat kayaknya negatif ternyata berdampak besar bagi kita. Ya. Ada orang ketinggalan pesawat, marah-marah boleh jadi. Tapi boleh jadi itu yang terbaik. Kenapa? Karena beberapa saat kemudian ternyata pesawatnya itu kecelakaan. Ya, itu kan terjadi juga ya. Baru-baru ini pesawat yang di India itu meledak kan. Kan ada seorang pelajar mau balik ke Inggris, terlambat datang di bandara, diurus nggak bisa. Ya sudah dia terima. Ya, walaupun agak marah juga waktu itu. Ya, saya punya keperluan nih di Inggris. Ya, tapi ternyata nggak lama kemudian terdengar kabar bahwa pesawatnya itu meledak. Dia selamat. Ya, maka ayo perbanyak pertanyaan apa? Apa yang bisa aku pelajari dari hari ini? Coba ulangi. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bukan pernyataan kenapa ini terjadi padaku.
Kenapa aku lagi yang mengalami? Kenapa sih harus aku? Bukan itu. Tapi apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini? Hikmah apa yang Allah kirimkan kepada aku? Ya. Apa yang sedang Allah kirimkan kepada aku sehingga aku perlu memetik pelajaran dari kejadian ini? Itu namanya ubah sudut pandang. Jangan hanya satu sudut pandang, ubah sudut pandangnya. Ya, itu. Jadi, atau boleh jadi kalau kemudian mau nambah lagi, ya, Anda bisa ngajukan pertanyaan nih. Anda idolaku mengalami hal ini. Apa hal positif yang ia pikirkan dan apa yang ia lakukan? Itu, Bu. Jadi saya kalau punya masalah, menghadapi masalah besar, saya duduk sebentar, saya bisa mengajukan dua pertanyaan itu. Apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini, ya Allah? Apa yang bisa aku pelajari? Sudah, setelah bisa aku pelajari, kemudian saya biasanya mengajukan pertanyaan yang di bawah itu. Andai idolaku mengalami hal ini, apa hal positif yang ia pikirkan dan apa yang ia lakukan? Dan kebetulan idola saya itu Rasulullah ya. Maka kalau saya punya masalah yang begitu berat, ya, salah satu cara saya mengubah sudut pandang adalah andai Rasulullah ada di hadapanku ini dan dia mengalami hal yang sama, apa hal positif yang Rasulullah pikirkan dan apa yang Rasulullah lakukan? Coba ibu-ibu yang masih punya masalah nih, ya, pejamkan mata, kemudian ajukan pertanyaan, apa yang saya bisa petik dari kejadian ini atau apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini? Sudah? Ya. Terus pertanyaan kedua, seandainya Rasulullah ada di hadapanku, apa nasihat Rasulullah kepadaku? Andai Rasulullah mengalami hal yang sama, apa hal positif yang Rasulullah rasakan, yang Rasulullah pikirkan, dan apa yang dilakukan Rasulullah? Insya Allah, kalau ibu bapak melakukan ini, itu akan ada sudut pandang baru. Pak, idola saya bukan Rasulullah, tapi yang masih hidup sekarang ini. Itu tokoh, ya nggak apa-apa, hadirkan. Seandainya misalnya Anda idolanya Aagim, seandainya Aagim ada di sini, dan Aagim mengalami hal yang sama, apa hal positif yang ia rasakan dan yang ia pikirkan? Dan kira-kira apa yang dilakukan Aagim? Atau Anda misalnya pencinta Ustadz Lukmanul Hakim, ya, nggak apa-apa dihadirkan andai Ustadz Lukmanul Hakim mengalami hal yang sama. Apa yang terjadi? Atau Anda misalnya idolanya Ustadz Salimah Filah, ya kan? Andainya Ustadz Salimah Filah mengalami ini, apa hal positif yang ia pikirkan dan apa yang ia lakukan? Ya, Umidiyah Ustadz Adi Hidayat misalnya, ya nggak apa-apa. Andai Ustadz Adi Hidayat mengalami hal ini, apa hal positif yang ia pikirkan dan apa yang ia lakukan? Dan akan lebih lengkap. Dan apa nasihat dia buat aku? Gitu. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama, ayo ngobrol pada diri sendiri. Yang kedua, ubah sudut pandang. Ya, sehingga positif yang tadinya emosi-emosi yang negatif bisa berubah menjadi positif. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, salurkan emosimu menjadi energi positifmu. Ya, maksudnya apa? Karena prinsip dasar emosi itu harus bergerak, maka nggak boleh mandek, nggak boleh disimpan di dalam hati. Dia harus bergerak. Gimana cara menggerakkannya? Ya, menggerakkan emosi itu sadari. Karena banyak orang tidak menyadari emosi yang ada dalam dirinya. Sadarinya gimana? Ya ini, sadari emosi yang sedang ada dalam dirimu. Tadi ibu menyatakan sedih. Sadari ibu sedang bersedih. Kalau sudah sadari, maka terima. Ya, acceptance, ridho, ungkapkan dengan cara lisan maupun tertulis. Terima dan ambil hikmah dari kejadian itu. Jadi kalau Anda dapat emosi, sadari, oh aku punya emosi ini. Kemudian
ungkapkan emosi-emosi itu, kemudian terima, ambil hikmah apa hal positif yang aku bisa petik dari kejadian ini, ya. Dan kemudian arahkan. Arahkannya apa? Arahkannya pemicu untuk menolong orang lain. Jadi saya punya kenalan ya, itu sampai gede masih teringat kejadian bahwa saudaranya budenya itu pinjem uang ke rentenir, dan akhirnya karena sebenarnya pinjemnya nggak seberapa, tapi karena bunga berbunga, akhirnya rumah budenya itu disita. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, budenya itu meninggalkan rumahnya disita oleh rentenir. Dan dia itu marah luar biasa. Marahnya bukan hanya waktu kecil dia melihat budenya itu diusir dari rumahnya. Marahnya itu sampai dia kuliah masih marah. Kalau ingat itu dia masih marah. Akhirnya dia sadar, emosi marah ini aku pendam bertahun-tahun ya, sejak aku kecil dulu sampai sudah selesai kuliah. Akhirnya diungkapkan secara lisan pernyataan itu, kemudian diambil hikmah. Kemudian arahkan. Arahkannya Bu, saya tidak ingin ada orang mengalami hal yang sama. Yaitu apa? Rumahnya disita gara-gara rentenir. Atau hidupnya terjebak oleh rentenir. Maka akhirnya apa? Dia mendirikan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Buat apa BMT itu? Agar tidak ada orang yang terjerat rentenir, ya. Maka dia memberi kemudahan memberikan pinjaman dengan bagi hasil yang dia lakukan, ya. Dan sekarang yang dulu hanya bermodal 1 juta, berniat untuk menolong orang supaya tidak terjerat rentenir, ya. Sekarang dia sudah mengelola dana, asetnya itu sekarang sudah 300 miliar. Itu namanya emosi jadi solusi, ya. Wanita yang saya ceritakan ini namanya Mursida Rambe, ya. Dia ada di Yogyakarta. Pengelola BMT, pendiri BMT Bringharjo di Yogyakarta. Ya, jadi sadari, terima, arahkan. Sadari bahwa Anda punya emosi, mungkin lagi marah, lagi kecewa. Terima, ya. Ungkapkan kekecewaan itu dan kemudian Anda terima, ambil hikmah, arahkan, ya, pemicu untuk menolong orang lain. Misalnya apa? Ya, eh, ibu yang tadi sadari lagi sedih karena anaknya susah dibangunkan, ya. Akhirnya ungkapkan kesedihan-kesedihan itu dan akhirnya terima rasa sedih. Ya Allah, aku menerima rasa sedih ini. Bimbing aku. Arahkan gimana caranya kemudian bisa membangunkan anak-anak dengan baik, bahkan anak-anak punya kesadaran bangun sendiri sehingga akan belajar ilmu. Dan kalau sudah ilmu itu, saya tidak ingin banyak orang mengalami seperti saya, maka akhirnya dia akan berbagi ilmu parenting. Bagaimana supaya orang tua itu mendidik anaknya dengan tepat sehingga bangun pagi dengan menyenangkan. Misalnya kayak gitu tadi ya. Jadi itu Ibu Bapak, 3 hal ya. Kalau kita ingin mengubah emosi menjadi solusi, sapa dirimu secara berkala, ubah sudut pandangmu, dan yang ketiga, salurkan energimu menjadi energi positifmu. Oke ya, maka sesi ini saya tutup dengan saat emosimu mampu kau ubah menjadi energi, maka hidupmu dipenuhi berbagai solusi. Karena lebih tenang, insya Allah solusi akan sering datang, Bapak Ibu. Ya, kira-kira itu yang bisa sampaikan. Kalau Ibu, Babe masih kurang. Silahkan setelah ini buka YouTube, terus search Jamil Azaini. Nanti insya Allah ketemu channel saya. Setiap minggu ada 3 video di situ. Boleh nonton di situ sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya gratis gitu. Dan Anda juga boleh men-share channel YouTube saya kepada banyak orang. Jadi kalau sudah ketemu nanti jangan lupa ya subscribe. Oke, barangkali itu yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ibu-ibu, gimana? Kalau ingin mengubah emosi menjadi solusi, sering ngobrol dengan diri sendiri. Ya, yang kedua, apa? Ubah sudut pandang. Jangan terbiasa dengan sudut pandang. Itu satu sudut pandang itu. Iya, satu sudut pandang. Maka kita mengubah sudut pandang. Dan yang ketiga, kemudian ubah emosi itu menjadi
energi positif untuk kita menjadi penggerak. Barangkali itu Mas Reza, apa yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair, Babe. Terima kasih banyak pagi hari ini. Wah, Masya Allah ya, penuh energi positif banget. Bahkan dikasih langsung tuh langkah-langkahnya untuk bisa mengubah emosi menjadi solusi. Ah, Masya Allah. Coba boleh dong direspon dulu di kolom chat. Gimana materi Babe pagi hari ini? Keren apa? Keren banget. Bermanfaat apa bermanfaat banget atau dapat insight apa? Apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu keluarga Meaningful Ways pagi hari ini? Saya pengen survei nih. Masya Allah, keren banget. Oke, full insight B, materinya daging, lega. Waduh, waduh, banyak banget ini. Dahsyat, keren banget dan sangat bermanfaat. Masya Allah, tabarakallahu. Masya Allah. Masya Allah, lega sekali. Wah, ini nih banyak yang lega juga. Langsung praktek. Nah, ini juga yang paling penting tadi Bapak udah sampein di awal ya. Menjadi amalia, langsung praktek. Ingat ya, jangan ditumpuk-tumpuk ilmunya. Jos Marco, Jos Barokallahu, Press Air. Ya, terima kasih atas respon-respon yang luar biasa dan Bapak Ibu yang mungkin hari ini merasa mendapatkan kebermanfaatan dari apa yang disampaikan oleh Babe dan juga dari keberadaan Meaningful Ways. Jangan lupa bagi yang tadi terlewat bisa menyimak rekamannya di YouTube Meaningful Ways atau tergabung dulu dengan grup Meaningful Ways ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin support nih kegiatan kita di Meaningful Ways, boleh banget silahkan. Niatkan untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah Meaningful Ways hadir setiap pagi, setiap hari, terbuka untuk umum dengan pemateri-pemateri yang luar biasa, guru-guru kita. Ada kayak Babeh nih gitu ya, inspirator, sukses mulia. Ada Ustadz juga, ada dokter gitu ya, membersamai di Meaningful Ways. Jadi silahkan bergabung dengan grupnya dan juga bagi yang mau support boleh banget bisa ke rekening BSI yang biasa tuh. Nah, itu dia 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways, cinta yang menyalakan jalan. Atau ingin lebih intimate lagi bersama mentor dan pembina dari Meaningful Ways yaitu Ustadz Indra Firmansyah dan juga Bunda Ambar, boleh tergabung menjadi keluarga Meaningful Support Program ya. Jadi ini keluarga besar kita, keluarga yang dekat banget, yang hangat, pilar utama yang mendukung, mensupport agar keberadaan Meaningful Ways ini tetap eksis setiap hari, setiap paginya. Jadi bagi yang mau bergabung menjadi MSP, boleh banget, atau mau tanya-tanya dulu, silahkan hubungi ke Kak Hadijah, atau mau ngobrol-ngobrol ke saya juga, boleh banget ya. Insya Allah nih, niatkan untuk sama-sama kita berjuang di jalan Allah, menebarkan ilmu yang bermanfaat setiap harinya, setiap paginya gitu ya. Jadi mangga pokoknya di follow-follow aja. Dan terima kasih sekali lagi untuk Babe pagi ini sudah hadir Be. Dan mungkin ada yang mau disampaikan Be sebagai closing statement kita di pagi hari ini menutup, mangga Be. Ya, Allah menciptakan kita punya emosi bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikelola. Kenapa Allah menciptakan emosi untuk menguji apakah kita dengan emosi itu semakin dekat atau semakin jauh. Jadi ayo kita kelola emosi kita dengan cara tiga tadi. Ya, insya Allah kalau dipraktekkan, berbagai solusi akan datang. Dan kita mampu menangkap berbagai peluang. Ingat, di dalam kata peluang ada kata uang. Sehingga kalau kita bisa menangkap banyak peluang, insya Allah banyak uang. Dan kalau banyak uang, insya Allah bisa mengumrohkan banyak orang. Ya, bisa berbuat kebaikan untuk banyak orang. Jadi bukan ngajarin Anda untuk egois, ya. Enggak, kalau kita punya banyak uang, kita bisa banyak berbuat kebaikan. Jadi saya dapat amanah dari guru saya, Mas Jamil. Mas Jamil sudah melahirkan banyak trainer, ya. Mas Jamil sudah melahirkan banyak leader. Saatnya sekarang menghasilkan Nabi Sulaiman versi manusia. Nabi Sulaiman itu syaratnya dua. Cirinya dua, yaitu kaya raya dan punya pengaruh. Kaya raya, kekayaannya itu digunakan untuk manfaat buat umat, itu akan baik kan. Kekayaannya digunakan ditransfer ke Meaningful Ways, itu akan bermanfaat. Kekayaannya digunakan untuk memberikan beasiswa kepada banyak orang, itu memberi manfaat. Jadi Bapak Ibu jangan takut kaya. Ayo kita semua kaya raya. Dengan kaya raya itu kita bisa pengaruh, bahkan boleh jadi dengan kaya raya itu kita bisa menentukan siapa presiden Indonesia. Maka ayo kita kaya raya supaya kita banyak berbuat kebaikan. Itu aja, Mas Reza.
Siap, Pak Be. Hatur nuhun banget sekali lagi. Terima kasih banyak sudah berkenan membersamai Meaningful Ways pagi hari ini dan juga kepada Bapak Ibu sekalian ya, jamaah setia Meaningful Ways setiap hari, setiap pagi ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa juga untuk terus saling mendoakan. Dan oh ini ada titipan lagi informasi saya hampir lupa. Jadi Meaningful Ways insya Allah akan ada kelas spesial bersama Bunda Anik dan juga Dokter Gustaf. Nah, ini ada early bird masih. Jadi boleh bagi yang mau ikut silahkan amankan tiketnya, amankan tempat duduknya ya, karena ini agak jarang-jarang juga nih kita bisa dapat jadwalnya Bunda Anik gitu ya, silahkan. Dan untuk kelas eksklusif di pekan ini, insya Allah melanjutkan ngaji kita bersama Ustadz Andre Raditya. Silahkan ya. Ya. Jadi nanti ada Ustadz Andre juga di akhir pekan ini. Seperti biasa, kita setiap Sabtu dan Ahad kelasnya eksklusif. Nah, walaupun tetap bisa diikuti oleh siapa aja kok, tetap terbuka untuk umum, tetap halal untuk diikuti ya. Jadi mangga silahkan daftarkan juga dirinya dan bagi keluarga besar MSP nggak perlu daftar-daftar lagi ya, karena semua akses sudah bisa didapatkan. Akhir kata, yuk sama-sama kita tutup dengan saling mendoakan. Khususnya saya dengan segala kerendahan hati seperti biasa minta tolong banget kepada keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada untuk terus mendoakan tim yang di balik layar nih yang nggak pernah kelihatan, kakak operator, kakak admin, kakak desainer tuh yang desain flyer-flyer yang luar biasa, beberapa admin juga banyak banget gitu ya. Jadi mohon doanya, doa terbaiknya agar kita terus bisa istiqomah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat setiap pagi kayak gini. Dan tentu saja untuk guru-guru kita yang senantiasa membersamai Meaningful Ways dan pagi hari ini, di hari ini yuk kita sama-sama langitkan doa terbaik kita buat Babe Jamil aja ini ya. Semoga Allah jagain keluarga Babe dengan penjagaan terbaiknya Be, diberkahi kehidupannya, semakin dimuliakan, berkah berlimpah gitu ya Be ya, dan semakin disayang sama Allah. Mas Reza, makasih ya. Kebetulan Sama untuk menjalankan amanah guru saya itu, saya sekarang sedang membangun kampung ekopreneur ya ya. di Luwiliang. Itu di situ ada nanti Canvaspreneur. Bagaimana melahirkan para penghafal Al-Quran yang jadi orang kaya raya, Masya miliarder. Nabi Sulaiman versi manusia. Tolong Amin. doakan, pembangunannya sedang berjalan. Insya Allah mulai Desember saya tinggal di situ. Saya tungguin karena saya Hmm. menjalankan amanah guru saya untuk melahirkan miliarder-miliarder baru, orang kaya baru yang orang kayanya itu rajin sedekah. Yang Amin, itu. amin, amin. Kami boleh nginep di sana, Be, nanti, Be. Boleh nanti kalau udah jadi, tapi sekarang sedang proses pembangunan. Insya Allah Desember sudah bisa nginep di sana. Masya Allah, siapa, Be? Doa-doa terbaik, lancar semuanya ya. Kita doakan juga ya, Bapak Ibu sekalian. Dan juga doa terbaik buat Bapak Ibu dimanapun berada, keluarga Meaningful Ways. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan hari-harinya dengan penuh bahagia dan cinta. Akhir kata, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat Babe. Silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Gus Yono, Luar ya. Sangat warahmatullahi bermanfaat. Mudah-mudahan konsisten dalam kebaikan dan kebenaran di husnul khotimah oleh Allah di akhirat. Izin ya. Yang indah, surga dengan Rasulullah dapat menatap wajah Allah. Sampai